Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasana. Saya mahasiswa dari Universitas Unsuska Riau, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini akan membuat video mengenai geopolitik di Indonesia dan wawasan Nusantara untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari geopolitik. Membicarakan pengertian geopolitik tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geo artinya adalah bumi atau planet bumi. Dengan demikian, geografi bersangkut paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik adalah selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Dari pengertian tersebut, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada peraturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografi yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri. Atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar atau negara tetangga memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara. Baiklah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai teori geopolitik. Istilah geopolitik awalnya sebagai ilmu bumi politik yang kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri khas negara. Teori geopolitik kemudian berkembang menjadi konsepsi wawasan nasional. Oleh karena itu, geopolitik selalu mengacu pada wawasan nasional. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai perkembangan geopolitik di Indonesia. Pembangunan geopolitik di Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Satu nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu suatu wilayah Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dari makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografi. Kondisi geografi suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan pokok berbagai kebijakan.
termasuk juga dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional dan keamanan manusia. Berbagai bencana alam yang terjadi seperti angin puting beliung, gempa bumi, tsunami adalah beberapa ancaman terhadap manusia yang sebagian besar diantaranya ditentukan oleh kondisi geografis. Penyebab konflik komunal tampaknya sedikit terbendung oleh faktor geografis, sebagaimana terjadi di Afrika, bahkan di Asia Tengah. Dengan demikian, posisi strategis Indonesia juga membawa implikasi geopolitik dan geostrategi tertentu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan geopolitik hanya efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara dalam mencapai kesatuan dan keserasian dapat ditinjau melalui satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Konsepsi geopolitik khas Indonesia itu kemudian dirumuskan menjadi acuan dasar yang diberi nama wawasan Nusantara, yang berbunyi wujud suatu negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa melalui pembangunan nasional segenap potensi darat, laut, dan angkasa secara terpadu. Perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara tertentu, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang pasti sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku dan aktor internasional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur geopolitik di Indonesia. Yang pertama adalah wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Yang kedua adalah isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dan yang ketiga adalah tata laku. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batinia, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalisme yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu tercermin dari tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti penting geopolitik bagi bangsa Indonesia. Geopolitik memiliki arti yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Bahwa kita sebagai masyarakat dan negara harus memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan lingkungan tempat mereka hidup dan tinggal. Dengan inilah yang diartikan sebagai sebuah kesadaran geopolitik. Dengan kesadaran geopolitik seperti ini, sebuah masyarakat dan negara akan hidup dalam harmoni erat dengan lingkungannya, baik itu lingkungan sosial, budaya, adat tradisi, maupun lingkungan geografis.
Dengan inilah negara kita akan semakin maju karena bisa berhubungan dengan negara lain secara erat. Geopolitik juga memberi peluang bagi negara Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain yang memiliki kemajuan teknologi dan transportasi yang lebih maju dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Nusantara dengan memberikan profit bagi bangsa Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama itu tentang pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara konsepsional adalah wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi atau keadaan lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan dan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara berarti kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, atau cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Cara pandang inilah yang menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu bangsa dalam mencapai tujuannya. Selain fungsi tersebut, wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, di mana kepentingan nasional lebih diutamakan daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah, yang kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yaitu yang pertama adalah wilayah. Dalam wilayah ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah asas kepulauan. Jadi, asas kepulauan ini dapat diartikan sebagai wilayah lautan terpenting dengan pulau-pulau di dalamnya. Lahirnya asas kepulauan mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Yang kedua adalah Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Netherlands Oost-Indische Archipel. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia sangat mencintai nama Indonesia meskipun bukan dari bahasanya sendiri. Dalam bahasa Yunani, Indo berarti India dan Nesos berarti pulau. Sebutan Indonesia merupakan ciptaan ilmuwan D.R. Logan dalam Journal of the Indian Archipel and East Asia tahun 1850. Kemudian, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
17 Agustus 1945, Indonesia menjadi nama resmi negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang. Yang ketiga adalah konsepsi tentang wilayah lautan. Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut. Nah, seperti yang pertama, res nullius menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. Yang kedua, res communis menyatakan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Yang ketiga, Mer Liberum menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Yang keempat, Mer Clausum yang menyatakan bahwa laut sepanjang laut saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Dan yang terakhir adalah Archipelagic State Principle yang menjadikan dasar dalam konvensi PBB tentang hukum laut. Yang keempat adalah karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil, dan jumlah pulau yang sudah diberi nama itu berjumlah 6.044. Yang kedua adalah geostrategi. Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Strategi juga dapat merupakan ilmu yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Sebagai contoh, pertimbangan geostrategi untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, di samping aspek geografi, juga aspek-aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang ketiga adalah perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Yang pertama, sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda. Yang kedua, dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti ordonansi tahun 1939 dengan tujuan: 1. Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Selanjutnya, dari 17 Februari 1969 atau Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang. Deklarasi tentang landas kontinen negara Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara, di samping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945. Konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pengumuman pemerintah negara tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan pemerintah menggunakan ZEE adalah: yang pertama, persediaan ikan yang semakin terbatas; yang kedua, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia; dan yang terakhir adalah ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai implementasi wawasan Nusantara. Beberapa implementasi wawasan Nusantara: kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain
lain. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tahanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebehinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Dan yang terakhir adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Di dalam wawasan Nusantara terdapat beberapa tantangan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, dunia tanpa batas. Yang ketiga, era baru kapitalisme. Yang keempat adalah kesadaran warga negara. Baiklah, sekianlah penjelasan saya mengenai materi geopolitik di Indonesia dan wawasan Nusantara. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.